Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita semenjak punya Presiden Jokowi ini, negeri kita rame dengan kegiatan olahraga. Saya menganggap Pak Jokowi ini juga bapak olahraga. Kenapa? Ada perhelatan olahraga itu yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi di era Jokowi. Seperti Asian Games, itu kan spektakuler tuh. Apalagi Para Games, terus ada lagi di Mandalika motor. Terus ini mau dibuat lagi basket internasional, banyak hal lah. Ini juga karena sebab Jokowi. Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Terjadilah ada hiruk pikuk di sini pertentangan. Karena di dalam U20 itu ada tim dari Israel. Banyak yang menolak. Dia mengkaitkan dengan isu penindasan Israel terhadap Palestina. Saya tidak membenarkan. Saya pikir itu urusan kenegaraan. Tapi beginilah, kalau mau berbicara itu, penolakan apapun, kita perlu lihat apa sih permasalahan dulu. Jangan main tolak dulu aja. Seperti Mandalika itu, Indonesia tuh hanya menyiapkan tempat untuk jadi tuan rumah. Begitupun juga Asian Games. Di dalam organ itu sudah ada panitianya. Lah U20 ini di sini di bawah naungan FIFA. Indonesia di sini hanya menjadi tempat menjadi tuan rumah. Yang itu jelas banyak manfaatnya kalau jika terjadi. Akhirnya negeri ini dikenal oleh negara luar. Yang dulu mungkin maaf loh, orang tuh melihat Indonesia itu sampah. Indonesia itu istrinya jelek aja. Indonesia itu isinya apa? Nggak ada pembangunan. Kesannya terbelakang lah Indonesia ini. Tapi setelah melihat itu seperti Asian Games, banyak yang kagum dengan Indonesia. Ternyata negeri ini di luar dugaan. Melihat Jakarta aja dia bingung. Ini metropol bener ini. Kalau menghitung-hitung mall terbanyak di sini daripada ke Singapura. Sampai ada satu orang Arab datang kemari, dia bingung jumpa sama saya. Dari Cengkareng sampai dia mau ke hotel waktu mau lihat Asian Games itu, dia seperti orang menganga. Ini negeri apa ini? Di benak dia tadi sebelumnya apa? Indonesia itu kotok kumuh aja. Gedung tinggi-tinggi. Sampai dia bilang apa? Lah, dia lihat mall segitu besar. Dia bilang, kita yang miskin mungkin di Arab. Kenapa? Nggak ada di Arab tuh orang punya rumah sendiri. Kita nih biar jelek-jelek warga negara Indonesia masih banyak yang punya rumah sendiri, rumah tanah, belum rumah besar. Dia melihat pada rumah orang tua saya itu juga waktu itu nggak seberapa. Dia kagum. Jadi melek orang terhadap Indonesia. Setelah apa? Kepimpinan Jokowi. Lah ini kita mau bulan Mei ini ada perhelatan Piala Dunia U20. Ini nggak gampang loh menjadi tuan rumah. Kita menggunakan 5 stadion. Kok jadi diributkan sekarang tentang keberadaan Israel? Dianggap itu yang mengatur permainan itu Indonesia. Enggak ada. Indonesia ini hanya menjadi tempat. Pelaksana yang mengatur itu FIFA. Yang mengundang pemain itu FIFA. Bukan kita. Lah kita mengharap apa? Kalau Piala Dunia ini ada maslahat yang besar untuk kemajuan negeri ini. Nah di sini dikaitkan lagi tentang konflik Palestina-Israel. Ini negeri mau kapan selesainya? Lihat dong permasalahannya apapun. Jangan menolak dulu. Kalau Indonesia yang menolak FIFA, berarti Indonesia harus keluar dari FIFA. Apa Anda mau terima Indonesia nggak ikut U20? Kan nggak bisa. Ada aturan yang kita tuh tidak bisa intervensi. Kita harus terima. Nggak bisa kita mau saklek hitam putih, ya kita nggak hidup di dunia. Andai kan begini aja lah. U20 terjadi di Singapura. Terus Indonesia ketemu Israel nggak mau, ya dibuang, nggak boleh main. Ini kan nggak bisa dielakkan. Akan terjadi Anda menerima tim Israel di negara orang. Ini berpikiran jernih dulu. Jangan ini, wah ini sama aja mengaku eksistensi negara Israel. Lepaskan dulu. Maksud saya begini loh, kita menolak Zionis, pendudukan antara Israel, yang ada ketidakadilan. Tapi bukan berarti kita membenci orang Yahudinya. Kita juga harus berhubungan dengan mereka. Ada riwayat dari Nabi, jika Anda duduk bersama orang Yahudi, maka berlaku baiklah seperti biasa. Di era Nabi itu juga ada komunitas Yahudi, nggak diusir dari Mekah dan Madinah. Dan salah satu mertua Nabi juga ada orang Yahudi. Jadi jangan terus melihat orang Yahudi itu buruk aja. Masa Tuhan menciptakan makhluk yang nggak ada baiknya? Itu kan nggak mungkin. Semua ada baiknya. Masalah kalau ada orang yang buruk itu bukan berarti semua Yahudi itu buruk. Jangan karena suatu kutu di satu kasur, kita ingin membakar kasurnya. Jangan.
Ya kita selesaikan yang tadi itu, masalah itu tetap kita selesaikan. Tapi kita terima yang lain itu sebagai bangsa untuk berkomunikasi. Nah faktanya sekarang negara Arab cuma sudah berhubungan dengan Yahudi. Kenapa? Capek ini perang ratusan tahun. Apa terus mau bermusuhan? Tidak ada hikmah dari permusuhan. Kalau kita tuh bisa damai, rukun, pasti ada hikmah. Kalau permusuhan tuh nggak berdapat apa. Kita lihat realitas, Pak. Kalau emang di situ kita ada kelemahan, kita mungkin bisa banyak yang mati. Kenapa kita nggak mengalah untuk damai? Nabi aja nggak mati konyol loh. Itu perjanjian Hudaybiyah, Nabi itu hijrah ke Madinah. Karena kalau Nabi bergenggeng di Madinah, ya mati konyol. Karena belum punya kekuatan. Hidup tuh perlu strategi. Jangan hitam putih. Ini kafir, ini batil, ini penindas. Ya, siapa sih negara yang nggak menindas? Caranya macam-macam. Eropa tuh nindas kita dengan ekonomi. Orang yang buruk itu bukan berarti semua Yahudi itu buruk. Orang Arab banyak yang buruk. Tidak ada satu keluarga Nabi disakitin oleh orang Yahudi. Tidak ada satu keluarga Nabi disakitin sama orang Kristen. Semua yang nyakitin apa? Orang-orang Islam dibantai. Apa terus Anda mau katakan semua orang Islam itu buruk? Kan enggak. Jadi pisahkan dulu hubungan kenegaraan dengan olahraga. Olahraga ini apa? Lintas wilayah. Lintas apa ya? Ras, lintas agama. Misalkan begini aja lah, contoh anak saya itu fans banget dengan Juventus. Padahal negara siapa Juventus? Itali, negara luar. Tapi ada di sini nih bola itu apa? Sampai saya bilang kalau emang agama itu bisa seperti bola, indah sekali. Tidak ada lagi sekat-sekat suku dan agama. Kota jauh, kita bisa jadi idola. Ada yang idola dengan Manchester United. Sampai nangis, anak saya itu menangis. Ini indahnya di bola. Coba kalau orang tuh hidup seperti bola gitu loh. Orang Indonesia bisa menyintai idola dengan orang di Spanyol, ada di Itali. Ini kan indah. Nah, letakkan dulu nih U20 ini. Jangan kita terus ngomong, kita harus tolak ini Israel. Ya, kalau kita menolak, ya berarti kita menolak Piala Dunia. Kita nggak ikut. Ada yang beralasan katanya seperti zaman Soekarno. Dia nggak ikut, dia bikin sendiri. Lah, kalau mau begitu nggak apa-apa. Ya sudah nggak usah ikut aja, nanti aja buat sendiri. Apa terus kita mau melawan dunia? Jadi, sikapnya Soekarno pada saat itu ada pesan politis. Tidak bisa sikapnya Soekarno pada saat itu dipakai untuk di era ini. Saya yakin kalau Soekarno hidup di era sekarang, dia akan menerima kontingen dari Israel. Semata apa? Perhelatan olahraga aja, bola. Karena kita hidup di dunia. Yang aneh lagi, kita tahulah, pemerintah White House Amerika. Mereka kan sistem politiknya kan tidak adil. Dia menciptakan perang di mana tempat. Di Arab dia hancurkan. Di mana ada Amerika, di situ kehancuran terjadi. Karena Amerika ingin apa? Menunjukkan dia sebagai superpower. Dia tidak berkehendak ada negara lain itu maju. Jadi dia hanya apa? Pura-pura dekat, sebetulnya apa? Menghancurkan. Dan kita sudah lihat. Terus saya menolak White House, saya menolak pemerintahan Amerika. Tapi saya tidak boleh menolak bangsa Amerika. Bangsa Amerika itu banyak yang baik. Apa terus kita mau menolak? Nggak boleh orang Amerika masuk? Kan enggak. Pisahkan dulu hubungan kenegaraan dengan kita sebagai manusianya apa? Hidup berdampingan, bersaudara. Jangan cuma karena merek, ada bermerek Israel, kita memusuhin. Jangan dulu. Ya jelas orang Israel semua yang ada di Israel, ya dia berpaspor Israel. Tapi banyak yang baik. Kalau nggak punya paspor gimana? Contoh kemarin kita menerima Nas Daily, orang Arab yang berwarga negara Israel. Dan dia bisa kemari. Hentikanlah, maksud saya dipisah dulu bahwasanya Piala Dunia U20 di Indonesia itu bukan Indonesia pelaksananya. Indonesia hanya memberi tempat. Dan kita harus terima. Jangan kita juga munafik. Kita nggak boleh orang Israel masuk Indonesia. Besok kalau ada di Singapura Piala U20, kita melawan Israel. Itu kan munafik aja. Kalau mau ya tidak usah masuk FIFA. Tidak usah masuk Piala Dunia. Sudah mulai dari sekarang Indonesia nggak usah bermimpi ikut Piala Dunia, nggak usah bermimpi ikut U20 karena apa? Di situ ada Israel. Kalau Anda belum bisa merubah secara total, ya Anda masuk dulu dong. Jangan kita mau semena-mena, kita hidup di dunia ini ada banyak negara. Jangan mau keras kepala menolak Israel. Ini dikaitkan agama, ini apalagi kan repot. Ya saya sedih aja nih, peradaban bangsa Indonesia kadang-kadang yang menolak itu cuma alasannya ke situ aja. Kapan kita memaju? Ada di situ HMI, sampai saya bingung mau demo. Apa sih kok yang begini harus didemo?
Apa terus kalau dengan Israel itu keimanan kita luntur? Apa terus kalau ada Israel itu kita ini terkutuk di mata Tuhan? Kan tidak. Jangan terus kita nih gerakan kita mau demo menolak. Kalau yang demo itu 212 saya maklumin. Itu sekalipun baik di era Jokowi dia demo. Dan ini juga saya tahu ada sebagian itu yang menolak Israel di sini bukan untuk membenci Israel, tapi apa? Ingin mengganggu pemerintahan Jokowi aja. Pokoknya yang dilakukan Johnny mau diserang aja. Kalau novel Bang Umin saya nggak hitung masuk hitungan lah. Saya anggap itu ya ondel-ondel lah di jalan ngoceh. Tapi yang sayangkan dari HMI ini juga. Tapi ada di MUI saya setuju Pak Marsudi itu. Dia nggak langsung mengeluarkan keputusan menolak. Ayo tabayun, apa alasannya? Nah ini yang bijaksana. Tidak bisa kita mau menolak Israel. Karena apa? Ini bukan wilayah kita. Ini wilayahnya FIFA. Kita tuan rumah di Indonesia, kita hanya menyambut tempat aja. Terus besok kalau ada U20 di Israel, apa terus Indonesia ngambek nggak mau main? Ya nggak dipermasalahkan. Akhirnya apa? Kita jauh hubungan dengan negara lain. Kita membuat sekat-sekat. Itu aja saya pikir kita terima Israel di sini sebagai tamu. Kalau dalam Islam itu ada yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu. Barang siapa ingin hidup di kesenangan hari akhir, kemudian hormatin tamu. Tamu siapa aja dihormatin. Ya kita sebagai tuan rumah menghormati tamu. Ini sesuai ajaran Islam. Sesuai yang tadi Nabi mengatakan, jika Anda duduk di samping ada orang Yahudi, berlaku baiklah. Jadi Islam tuh hidangkan yang baik. Jangan terus karena kebencian permusuhan, masa orang Yahudi harus dimusuhin juga. Janganlah. Kalau begitu tidak ada negara yang baik. Kalau begitu kita tolak Amerika. Kita jelas-jelas Amerika. Saya juga nih heran nih. Ada yang orang kowar-kowar anti Israel, anti Yahudi, tapi bersetubuh sama Amerika. Padahal Amerika ini kan induknya. Israel itu anak buahnya. Ini perlu keadilan sekarang. Betul, kita saat ini belum bisa melawan Amerika. Karena dia punya kekuatan. Tapi bukan berarti kita tuh mau menolak semua yang datang dari Amerika, nggak begitu. Banyak hal yang kita manfaatkan. Kalau besok ada orang Israel nolong saya terima kasih. Masa terus karena kita lihat Palestina dirampas, terus besok ada orang Israel baik kita tolak? Janganlah. Kalau mau kita lihat fakta sejarah, banyak kerasulan itu datang dari klan Yahudi. Dan kalau kita mau cek lagi, klan Yahudi ini juga tidak menyimpang dari klannya Nabi Muhammad. Satu rumpun Abrahamik. Jadi jangan melihat segala sesuatu cepat dulu. Kalau ada orang Yahudi, Zionis gini, semua orang Yahudi buruk. Enggak lah. Kita juga harus menjaga keselamatan orang Yahudi. Enggak boleh kita sakitin. Dimanapun kita harus terima. Apapun dia juga ciptaan Tuhan. Jadi saya pikir Piala U20 ini pisahkan dulu dengan konflik Palestina-Israel. Kita di sini hidup bernegara. Setiap negara itu punya aturan. Jangan kita tuh melawan sesuatu yang kita tuh, yang akhirnya apa? Kita ini tertinggal, Indonesia ini. Mau Anda U20, terus besok FIFA bilang nggak usah main di Indonesia. Bisa aja, hancur akhirnya. Kita terkucil negeri ini. Problem Israel ya problem Israel dan Palestina. Tapi jangan problem Israel dan Palestina, negeri ini juga jadi problem. Itu juga nggak bener dong. Masa kita belum ngurus Israel, bermasalah sama Palestina, kita membuat masalah juga dalam negeri. Kita tertinggal, ini juga nggak benar. Ada cara-caranya. Kalau saya lihat tuh jejak Nabi itu kenapa hijrah? Bukan Nabi itu takut. Apa? Melihat maslahatnya masih lebih baik. Mundur untuk sesuatu yang baik. Nah, kita sekarang kesampingkan dulu ini konflik Palestina-Israel. Kita terima nih tamu Piala Dunia ini di Indonesia. Siapa tahu dengan kebaikan kita, apalagi di sini ini negeri mayoritas Muslim, kita bisa baik. Siapa tahu dengan bola itu ada hikmah nanti. Ada terjadi perdamaian. Akan keluar keadilan. Akan berhenti penindasan. Kan semua itu konflik bisa diselesaikan dengan cara damai, bukan permusuhan dulu. Kalau permusuhan dulu, masing-masing ngotot, masing-masing saling bunuh. Tidak ada dibenarkan dalam perang itu kebaikan. Hampir 100 tahun loh perang ini konflik. Semoga mungkin dari Piala Dunia ini kita terima Israel sebagai tamu yang datang ke Roma. Itu undangan dari FIFA, bukan undangan Indonesia. Kalau Indonesia menolak, ya berarti Indonesia nggak jadi tuan rumah. Karena ini paket. Jangan kita lempar dengan kebencian. Ini permainan bola. Bola bukan masalah apa-apa. Kalau Nabi punya mertua orang Yahudi, masa kita bermain bola aja nggak boleh?
Yahudi mengganggu dari dulu. Tapi Nabi tidak pernah mengedepankan permusuhan. Langsung mengadakan perbaikan-perbaikan. Itu aja mungkin. Saya terima kasih dengan tim semuanya, terutama Pak Jokowi, sudah membawa negeri ini. Ya kalau boleh saya julukin Pak Jokowi ini juga tapak olahraga Indonesia lah. Banyak hal terjadi, perhelatan dunia ada di Indonesia ini semenjak Presidennya Jokowi. Yang dulu tidak pernah terjadi. Dan semoga U20 ini lancar, kita terima tim Israel, kita terima dia sebagai tamu, dan sukses U20. Dan saya yakin kalau U20 sukses, Indonesia apa? Makin mendunia. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum.